Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sahabat, selain kasus penyebaran COVID-19, beberapa daerah tanah air juga dihadapkan dengan meningkatnya wabah DBD. Hingga 11 Maret 2020, jumlah kasus DBD di Indonesia ada 17.820 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 104 kematian. Kita lihat sahabat, data kasus DBD tertinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Provinsi Lampung dengan kasus 3.423 kasus dengan angka kematian 11 orang. Lalu ada NTT dengan kasus 2.711 orang dengan kematian 32 orang. Lalu ada Provinsi Jawa Timur dengan kasus 1.761 orang dengan angka kematian 13 orang. Lalu Jawa Timur ada 1.420 orang dengan angka kematian 25 orang. Lalu ada Jambi sebanyak 703 kasus dengan kematian 1 orang. Lalu yang keenam ada Provinsi Jawa Tengah dengan kasus 648 dengan angka kematian ada 400 orang. Maaf, ada 4 orang. Lalu Riau sebanyak 648 orang dengan kematian 2 orang. Lalu Sumatera Selatan sebanyak 593 dengan angka kematian 1 orang. Ada yang ke-9 ada DKI Jakarta sebanyak 583 kasus dengan angka kematian tidak ada. Lalu ada NTB sebanyak 558 kasus dengan angka kematian 1 orang. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari data Kementerian Kesehatan terkait dengan KLB DBD ini. Jadi, selain corona, ada kasus yang menarik perhatian, yaitu kasus demam berdarah dengki yang menyebar di Indonesia pada saat ini. Kemudian sahabat, di Lampung selama 2 bulan terakhir terdapat 400 orang terjangkit demam berdarah dengki. 5 diantaranya meninggal dunia. Dengan meningkatnya jumlah pasien rawat dan meninggal dunia akibat DBD, pemerintah setempat memberlakukan status kejadian luar biasa atau KLB. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah pasien meninggal dunia akibat DBD mengalami kenaikan. Saat ini, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasien DBD terbanyak di Indonesia. Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan serta menerapkan 3M+ agar terhindar dari wabah DBD tersebut. Memang ini sudah menjadi perhatian kami dari Dinas Kesehatan, tentunya pemerintah, dan ini sudah kami laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Bupati, dan nanti akan segera ditentukan statusnya menjadi status KLB ya, statusnya KLB karena sudah. Sebanyak 1.080 kasus demam berdarah terjadi di Provinsi Riau sejak bulan Januari 2020 hingga hari ini. Dari jumlah tersebut, 5 pasien diantaranya meninggal dunia. Kota Pekanbaru menjadi kota dengan peringkat pertama jumlah penderita demam berdarah yang mencapai 214 kasus. Sementara yang terendah terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir yang hanya mencapai 20 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak demam berdarah. Dari jumlah tersebut, 5 pasien demam berdarah di 4 kabupaten dan kota meninggal dunia. Kabupaten Sika menjadi daerah tertinggi wabah demam berdarah yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sejak Januari hingga hari ini, tercatat sebanyak 1.312 kasus demam berdarah yang terjadi di Sika. Dari jumlah, sebanyak 14 penderita meninggal dunia. Saat ini, puluhan pasien penderita demam berdarah masih menjalankan perawatan di 3 rumah sakit, di antaranya di RSUD TC Hilir Maumere, RS Santa Elizabeth Lela, dan RS Santo Gabriel Maumere. Dan sahabat, untuk mengetahui kasus yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Citos Natun yang melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Citos, bicara soal apa yang terjadi di Sika, statusnya hari ini seperti apa, dan kondisi pasiennya juga seperti apa pada saat ini. Halo dan saudara, hingga pagi ini memang masih ada pasien yang dirawat di rumah sakit, dan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan per hari kemarin, jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sika mencapai 1.312, diantaranya 14 orang sudah meninggal dunia. Sementara masih ada 94 orang yang dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sika, yakni 68 orang di Rumah Sakit TC Hilir,
22 orang di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante dan 4 orang di Santa Elizabeth Lela. Memang sejak Januari sampai bulan ini pemerintah Kabupaten Sika sudah 4 kali memperpanjang status KLB karena jumlah pasien yang sangat melonjak sejak bulan Januari dan Februari. Namun di bulan Maret ini memasuki pertengahan Maret, jumlah pasien demam berdarah mulai perlahan menurun. Karena itu pemerintah tetap melakukan upaya penanganan yang bisa menurunkan pasien demam berdarah. Citos, bagaimana dengan upaya pemerintah untuk menekan meningkatnya jumlah penderita DBD di sana? Adakah langkah-langkah pemerintah yang dilakukan di sana? Langkah pemerintah yang sudah diambil dulu, ada beberapa langkah yang diambil mulai dari intervensi anggaran, dari penanganan medis. Kami mencatat ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah, yakni menganggarkan dana sejumlah 3,7 miliar untuk menangani pasien-pasien yang terkena demam berdarah. Jadi setiap masyarakat yang datang akan digratiskan biaya pengobatannya. Kemudian pemerintah juga sudah membuka laboratorium yang juga gratis untuk masyarakat yang akan memeriksakan darah guna antisipasi dini penyakit demam berdarah. Yang ketiga, pemerintah juga menambah petugas medis di rumah sakit dan juga di puskesmas, sehingga lonjakan pasien yang terjadi di rumah sakit maupun puskesmas dapat diatasi dengan baik. Kemudian pemerintah juga melakukan fogging dan pembersihan massal di lingkungan masyarakat sehingga sarang-sarang nyamuk bisa teratasi dan tidak menimbulkan gejala-gejala demam berdarah. Pemerintah juga melakukan langkah promotif. Di samping itu hingga saat ini ada 18 tenaga kesehatan dari kementerian yang sudah menyebar di semua. Ya, itu dia tadi Citos Natun yang melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian berita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi.